Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, John Itung akan sharing apa saja bang yang mesti kita cek setelah kita ganti LCD touchscreen. Nah, ini LCD touchscreen untuk HP yang di tanganku ini, di atas mejaku ini baru ku ganti guys ya. Nah, satu set LCD touchscreennya ini adalah Asus Zenfone Max Pro M1 atau M1 yang barusan ku ganti LCD touchscreennya. Nah, apa saja bang yang harus kita cek setelah kita ganti LCD touchscreen? Ya ada beberapa ya. Yang pertama adalah LCD. LCD ini sebenarnya ya harus kita cek, dan untuk pengecekan lebih akurat seharusnya kita bisa masuk ke dalam HP-nya. Namun di sini sayang berpola. Nah seperti ini, cuma nggak masalah asal kita jeli saja atau teliti saja dalam melihatnya. Nah, lewat satu warna kayak warna hitam kayak gini guys ya, itu sebenarnya udah cukup guys ya. Hanya saja belum 100%, harusnya ada warna putih juga gitu kan. Nah, sehingga misalkan nih ada nanti tompel-tompel atau flek hitam, nah di warna putih akan kelihatan. Cuma di sini nggak masalah guys ya. Nah, ini normal-normal saja walaupun kita nggak melihat warna putih. Di sini kita bisa perhatikan secara seksama tuh ya. Nah, ini kita bisa otak-atik saja ya, bisa otak-atik. Nah, tidak ada tuh ya. Kita bisa tuh melihatnya secara jeli ya. Dan juga kalau misalkan ada shadow di pinggir-pinggir atau ada bayangan atau ada bercak kuning, ya ini lewat tampilan seperti ini kita berusaha melihatnya guys ya, apakah ada kayak gitu. Dan di sini kita lihat nggak ada tuh ya. Nah memang seperti kataku tadi, seharusnya kalau memang mau mengecek secara maksimal seharusnya kita bisa buka polanya. Nah di sini saya nggak meminta polanya sama orang yang punya HP ini, biar aja karena di sini ini bisa aja tuh ya kita cek ya, walaupun tampilannya berpola kayak gini untuk LCD-nya ya bisa-bisa aja tuh ya kita cek. Nah, oke. Nah, kita pastikan dulu di sini. Nah, kita pastikan dulu, dan di sini tidak ada noda-noda atau flek-flek atau bayangan ya. Aman-aman saja untuk LCD-nya. Tapi seperti kataku tadi, untuk lebih akuratnya kalau bisa dibuka polanya silahkan dibuka, dan silahkan jelajahi HP-nya untuk memastikan kalau LCD-nya itu aman-aman saja. Tapi nggak masalah, di sini bisa saja kita untuk melihat dan memahaminya bahwasanya LCD-nya tidak ada gangguan kayak gitu. Kemudian yang perlu kita cek untuk yang kedua adalah apa? Nah, adalah touchscreen. Nah, memang di sini saya nggak bisa masuk ke HP-nya, tapi di sini ya touchscreen-nya bisa jadi cek tuh. Biasanya ketika saya mengecek LCD dan ada yang berfungsi kayak gini, biasanya kalau LCD touchscreen yang baru saya gantikan biasanya rata-rata itu berfungsi semua. Kalau sebagian kita cek berfungsi kayak gini, walaupun kita nggak bisa membuka HP-nya ini guys ya. Tapi nanti kalau pelanggannya datang ke sini, saya suruh pakai HP-nya di counter, saya suruh main-mainkan, dan kalau memang ada daerah touchscreen tertentu yang nggak berfungsi, langsung kita tahu. Nah, seperti itu. Nah, di sini touchscreen-nya berfungsi aman, dan juga ya untuk seperempat ini kelembutan tangan kita untuk menyentuh touchscreen-nya ini sama seperti ori pabrik guys ya. Nah, oke, sensitif banget. Kemudian yang ketiga yang perlu kita cek adalah proximity sensor atau sensor telepon. Kebanyakan ketika kita mengganti LCD touchscreen, sensor ketutup, entahlah apa yang menjadi penyebabnya. Bisa jadi karena LCD seperempat ukuran yang nggak sesuai dengan yang ori pabrik, ada selisih saja sedikit, sehingga ketika dipasang touchscreen-nya ya lubang kaca. Nah ini kan lubang kaca kameranya berwarna putih. Kalau sensornya itu berwarna hitam ya, nah tapi masih kelihatan aja tuh di kamera, tidak begitu jelas kelihatan ya. Kalau di sini itu kelihatan, namun dia berwarna hitam gelap kayak gitu, tapi masih kelihatan. Nah, kalau misalkan LCD touchscreen-nya itu ukurannya tidak sesuai dengan ori pabrik, misalkan ada selisih pas kita pasang sehingga tidak presisi sama sensornya, pas dipasangnya itu bisa-bisa sensornya ketutup. Dan juga
Kalau LCD touchscreen itu kualitasnya kurang baik, ukurannya sama, katakan saja ukurannya presisi. Nah, kalau LCD touchscreen itu kualitasnya kurang baik ketika dipasang di HP-nya itu, nah ini kan kaca berwarna hitam itu. Nah, kalau memang kurang baik touchscreen-nya atau kualitas touchscreen-nya maksudnya kurang baik pas dipasang walaupun sudah presisi, tetap saja ketutup tuh sensor sehingga kalau kita nelpon layar otomatis mati dan kita nggak bisa mematikan teleponnya sebelum lawan bicara kita mematikan teleponnya atau sebelum pulsa kita habis. Nah, bagaimana cara kita mau mematikan telepon kalau layar LCD mati? Nah, memang ada beberapa HP yang dimana sensor ketutup ketika nelpon layar otomatis mati, tekan tombol power mau hidup tuh HP-nya. Tapi sebagian besar HP yang pernah saya temui, sensor ketutup nelpon layar LCD mati, tekan tombol power, tidak ada perubahan apapun seperti itu. Dan itu yang bikin ribet, apalagi kalau kita nelpon call center. Tekan 1 untuk berbicara dengan customer service kami. Bagaimana kita mau tekan 1 kalau layar LCD-nya padam? Nah, seperti itu. Coba kita tes calling dulu, apakah sensornya ketutup atau tidak. Iya, kita tunggu saja. Proses. Nah, masuk ya, coba kita angkat, coba kita dekatkan tangan kita ya, coba kita dekatkan tangan kita ke sensornya. Sensornya ada di dekat speaker earpiece. Nah, kalau kita dekatkan dia padam layarnya, itu sensornya normal. Ketika kita jauhkan tangan kita, kemudian layarnya nyala, dia, nah, normal berarti kayak gitu kan. Nah, kalau dekatkan dia mati, kalau dijauhkan dia hidup layarnya. Dan kalau ditelepon lalu diangkat kemudian layarnya langsung mati sendiri kayak gini, itu sensornya ketutup ya, biasanya akibat dari LCD yang baru diganti. Karena untuk kerusakan pada sensor itu jarang banget guys ya, biasanya rata-rata setelah penggantian LCD atau pemasangan tempered glass atau anti gores, biasanya kayak gitu. Apalagi anti gores yang custom yang bisa kita request gambarnya ya, dari anti goresnya sampai soft case-nya atau casing belakangnya ada kan yang bergambar itu, biasanya itu yang sering menutup sensornya. Nah, ada juga dan banyak juga ketika kita baru ganti LCD touchscreen sensornya ketutup, entahlah touchscreen-nya itu kualitasnya kurang baik, entahlah mungkin ukurannya itu, ukuran LCD touchscreen-nya kurang pas dengan yang ori pabrik atau pas dipasang itu tidak presisi lah kayak gitu. Entahlah, banyak faktor yang menyebabkan sensor ketutup. Kalau untuk rusak sensornya itu jarang banget. Nah, kemudian yang terakhir adalah apa? Yang terakhir adalah kalau bisa brightness atau kecerahan. Tuh, nah di sini kecerahannya main. Tuh, mau diatur tuh kecerahannya. Karena ada beberapa LCD Super 4 yang dipasang kecerahannya tidak bisa diatur, dia ambil di tengah ya. Tidak bisa digelapkan, tidak juga bisa diterangkan. Jadi dia ambil di tengah. Nah, biasanya juga kalau kita baru beli LCD touchscreen, apalagi kita beli di Shopee ya, itu biasanya ada keterangannya atau bisa teman-teman tanyakan apakah kontrasnya ini atau brightness atau kecerahannya bisa diatur atau tidak. Nah, biasanya rata-rata bisa guys ya, seperti itu. Nah, abang beli di mana LCD touchscreen-nya ini? Saya beli di Shopee guys ya. Coba saya lihatkan dulu. Nah, saya beli di Shopee. Ini Asus Zenfone Max Pro M1, harganya 225. Saya beli di toko global SPT Jambi, harganya untuk sekarang 220, tapi ketika saya beli kemarin 225. Nah, ini saya beli kemarin. Nah, kalau teman-teman ragu untuk ini, untuk memastikan kontras atau kecerahannya berfungsi atau tidak, silahkan inbox penjualnya untuk toko ini guys ya, responnya cepet dan biasanya dijawab aja tuh pertanyaan kita. Demikian, semoga video kali ini bermanfaat, sampai jumpa di lain kesempatan. Nah, tiba kita di kesimpulan yang perlu dicek ketika kita ganti LCD touchscreen adalah yang pertama LCD, kemudian touchscreen, kemudian proximity sensor, kemudian brightness, ada 4. Nah, kalau ada tambahan silahkan komen-komen aja ya. Nah, biasanya untuk fungsi yang lain tidak akan terganggu seperti jaringan, seperti speaker, buzzer, dan lain sebagainya itu biasanya tidak terganggu atau tidak terdampak ketika kita baru ganti LCD. Biasanya hanya proximity sensor itu saja. Demikian, kalau ada pertanyaan atau ada pendapat lain komen aja. Kalau teman-teman pengen sharing sama John Itung silahkan DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini @johnitung. Baiklah, saya akhiri sampai di sini. Saya John Itung. See you the next video my brotherku.